Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sahabat-sahabat media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari 1 Syawal. Kita beridul fitri. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pertama-tama, marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan, kiranya Allah melimpahkan rahmah kasih sayangnya kepada kita. Kiranya amal ibadah yang kita kerjakan berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Dan kiranya Allah menghapus dan memaafkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita kembali di akhir bulan Ramadan menjadi jiwa yang fitri, jiwa yang bersih, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam marilah selalu senantiasa kita tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari Raya Idul Fitri atau istilah lain yang kita kenal dengan Lebaran. Semua orang boleh Lebaran, tapi tidak semua orang beridul fitri. Kalau Lebaran, semua orang boleh berlebaran. Mau orang Islam, mau orang yang beriman, mau orang yang tidak sholat, mau orang yang berpuasa, mau orang yang tidak pernah sama sekali ke masjid pun boleh berlebaran. Tapi tidak semua orang beridul fitri. Karena idul fitri kembali kepada jiwa yang bersih adalah untuk seorang hamba yang beriman melaksanakan ibadah puasa ikhlas semata mengharap ridho dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hari raya Idul Fitri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat id, malaikat Jibril turun. Bahkan ketika akan naik mimbar tangga 1, tangga 2, tangga ketiga, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Usai memberikan khotbah pada saat hari raya Idul Fitri, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kami mendengar engkau mengucapkan kata-kata amin, amin, amin 3 kali kau mengucapkan doa itu dan mengaminkan ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah?" Kata sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, tadi ketika usai melaksanakan sholat id, tadi ketika setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan akan naik ke mimbar, malaikat Jibril turun berkata kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, Muhammad, kabulkan doaku. Aku ingin berdoa kepada Allah dan minta kepada Rasulullah untuk mengaminkan doa malaikat Jibril." Coba kita bayangkan, bagaimana kalau seorang hamba malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah minta diaminkan oleh Rasulullah. Jelas doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Muhammad, seorang nabi dan rasul, selalu diijabah oleh Allah. Makanya doa 40 orang yang hadir sama seperti doanya para wali. Apalagi doa Rasulullah, apalagi doa malaikat Jibril yang minta aminkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Lalu sahabat bertanya, apa doa malaikat Jibril ya Rasulullah sehingga engkau mengaminkan sampai 3 kali? Pertama, kata Rasul, ketika telah selesai hari raya Idul Fitri, ketika telah selesai melaksanakan sholat id, malaikat Jibril turun dan minta doakan. Rasul mengaminkan doa malaikat Jibril itu. Doa yang pertama, Muhammad, jangan diterima amal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan diterima amal ibadah seorang hamba atau seorang anak yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi dia durhaka kepada kedua ibu dan bapaknya. Jadi orang yang durhaka kepada seorang ibu dan ayahnya atau kepada mertuanya, yang sekaligus menjadi orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang besar, mandiri seperti saat ini. Biar amal ibadah kita segudang, biar harta yang kita dermawankan segudang, biar amal ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah, tapi kita durhaka kepada kedua ibu dan bapak. Kita durhaka kepada kedua orang tua yang menjadi mertua kita, maka amal ibadahnya di bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran menjelaskan, Anishkurli waliwalidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan berbuat baik, berbaktilah kepada ibu dan bapakmu. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kita menyembah selain daripada Allah. Artinya jangan kita menyembah dan mencari Tuhan kecuali daripada Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Jadi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, seorang anak yang durhaka kepada mertuanya, seorang anak yang durhaka kepada guru-gurunya, semuanya itu adalah orang tua kita yang telah mendidik kita. Maka amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak kita? Ja'a rajulun ila Rasulullah, datang seorang menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya punya orang tua ya Rasul. Tapi saya punya orang tua ya Rasul. Sepanjang hidup saya, sejak saya dari kecil sampai saya tumbuh menjadi orang yang besar seperti ini ya Rasul, saya tidak menerima, saya tidak mendapatkan kesempatan kasih sayang orang tua saya. Bahkan orang tua saya jahat kepada saya ya Rasulullah. Apakah saya harus berbakti kepada orang tua saya yang jahat seperti itu? Rasulullah tersenyum. Sahabat, tidak ada yang namanya mantan atau bekas orang tua. Apakah itu ibu ataukah itu ayah. Tidak ada yang namanya bekas ayah. Tidak ada yang namanya bekas ibu. Tidak ada yang namanya bekas anak. Sejahat-jahat orang tuamu, dia yang telah melahirkan kamu ke alam dunia ini. Bahkan ketika dia melahirkan ibumu, melahirkanmu ke alam dunia ini, bertarung antara hidup dan mati. Sejahat-jahat orang tua kita, bahkan dia melalaikan kita ketika kita masih di usia kecil sampai tumbuh menjadi usia dewasa dan besar, tetap kita harus mengabdi dan berbakti kepada ibu dan bapak kita. Walaupun orang tua kita jahat sekalipun terhadap kita. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Andai kata kau potong sebagian dagingmu yang ada pada jasadmu, kau sumbangkan, kau gantikan kepada orang tuamu yang jahat yang telah melahirkan dirimu sebagai ungkapan berterima kasih karena telah melahirkan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang tua yang melahirkan kita, seorang ayah menjadi tulang punggung yang membesarkan kita, baik dan buruk orang tua kita tetap menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak untuk berbakti dan mengabdi kepada kedua ibu dan bapak kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya kita mengharapkan keridoan daripada kedua ibu dan bapak kita. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bahkan ridhonya
Orang tua pun tergantung pada ridhonya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima ridho kita kalau kita tidak ridho kita kepada Allah kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua kita, sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama. Kenapa kita harus minta doa dan dukungan dan doa dari orang tua kita untuk meridhoi semua langkah yang kita lakukan? Doa ul walid kadoa in nabi li ummati. Doa orang tua terhadap anak sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Begitu besar peran orang tua terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya doa, begitu besarnya kasih sayang orang tua kita, sampai di dalam Al-Quran orang tua kita, apalagi seorang ayah dan seorang ibu yang telah melahirkan kita, kedudukannya nomor 2 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Baik dan buruk doa ibu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak hikayah-hikayah yang menjelaskan tentang bagaimana durhakanya seorang anak kepada ayah dan ibunya. Dalam sebuah hikayah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong kasih tahu siapa teman saya di surga nanti. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Turunlah malaikat Jibril menemui Nabi Musa alaihissalam. Musa, kau mau tahu siapa seorang sahabat atau seorang hamba yang menjadi temanmu di surga nanti? Kalau seperti itu, kau pergilah ke pasar, cari seorang pemuda pedagang daging, minta doakan kepada pemuda yang pedagang daging itu. Itulah yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti. Nabi Musa bingung. Bukankah saya sebagai seorang nabi dan seorang rasul dan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah? Kenapa saya harus minta doakan kepada seorang pemuda yang pedagang daging? Rasa penasaran begitu besar Nabi Musa alaihissalam. Hari demi hari, melangkah demi melangkah, dia ayunkan kakinya menuju sebuah pasar mencari seorang pemuda pedagang daging itu tadi. Ketika bertemu dengan pemuda yang berdagang daging, dilihatnya dan dia bertemu dan bersahabat, bersilaturahmi dengan pemuda yang pedagang daging, ditunggu. Ternyata kelebihan seorang pemuda ini, habis dagangannya disisihkan sebagian daging atau rezeki yang dia jual, kemudian dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, Nabi Musa pun ikut pulang bersama pemuda ini ke rumahnya. Apa yang dilihat oleh Nabi Musa? Ternyata rezeki daging yang dibawa dari jual tadi dibawa pulang oleh seorang pemuda, dimasak oleh pemuda ini. Ketika selesai dimasak, ternyata pemuda ini mempunyai orang tua, ibu yang telah tua rentah. Disuapin ibunya oleh seorang pemuda ini, berbakti kepada ibunya. Lalu apa yang menyebabkan seorang pemuda ini masuk ke dalam surga menemani Nabi Musa? Ketika disuapin oleh pemuda ini, ibunya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini teman Nabi Musa di surga nanti. Doa ibu inilah yang dikabulkan oleh Allah, sehingga pemuda ini menjadi teman Nabi Musa alaihissalam di surga nanti. Doa ul walid kadoain nabi li ummati. Doa orang tua sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Jadi doa malaikat Jibril ketika sholat id selesai, yang pertama, jangan diterima amal ibadah seorang hamba yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi dia durhaka kepada kedua ibu dan bapaknya. Yang kedua, amal ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan yang tidak diterima oleh Allah. Seorang istri yang tidak patuh dan taat kepada seorang suami sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama. Seorang istri yang tidak berbakti dan berbuat baik, patuh dan taat kepada suami sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tentu kita mengalami bahtera, tentu kita menghadapi hambatan, tentu kita menghadapi kerikil-kerikil yang tajam. Tapi itulah bumbu-bumbu kedewasaan yang kita tanamkan di dalam rumah tangga kita untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang istri yang tidak berbakti kepada suaminya sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama,
Allah tidak akan terima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Seorang suami dan istri apabila setelah menikah membangun dan mengarungi kehidupan rumah tangga, pakaian suami adalah pakaian istri, pakaian istri adalah pakaian seorang suami. Artinya, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan terhadap suami dan istri, cukup tidak usah kita aib disampaikan kepada di luar, tapi cukup kita musyawarahkan dan mengharap ridha Allah, untuk mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kedua yang tidak diterima diaminkan oleh Rasulullah, Jibril berdoa, jangan diterima amal ibadah di bulan suci Ramadan seorang istri yang tidak patuh dan durhaka kepada suaminya sepanjang tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah, jangan diterima amal ibadah seorang hamba yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi mereka memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isnani la yansurullah ilaihi yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang tidak pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti. Ada dua kelompok manusia yang tidak pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti. Siapakah mereka yang tidak dilihat oleh Allah? Qati'ur rahim, seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Di dalam Islam ada istilah silaturahmi dan ada istilah silaturahim. Silaturahmi, kita bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita setetangga, bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita yang satu akidah, bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita orang-orang yang baik, maka itu adalah bagian daripada silaturahmi. Silaturahmi di dalam Islam bukan setiap hari kita bertemu, bukan setiap hari kita telepon, bukan setiap hari kita bergurau, bercanda dan sebagainya, tetapi silaturahmi di dalam Islam, qati'ur rahim, orang yang tidak dilihat oleh Allah adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi silaturahmi di dalam Islam artinya menghubungkan sesuatu yang putus. Apakah putus karena permusuhan? Apakah putus karena memfitnah? Apakah putus karena saling menghujat, kebencian, dendam dan sebagainya? Apakah putus karena kesombongan dan keangkuhan kita? Apakah putus karena kita merasa bahwa diri kita orang yang paling benar? Apakah putus karena kita merasa orang yang paling berkuasa? Silaturahmi di dalam Islam adalah menghubungkan sesuatu yang telah putus untuk menjadi rahmat semesta bagi kehidupan alam. Yang kedua, orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah di hari kiamat nanti, wajah rusuhi, orang yang jahat kepada saudaranya, orang yang jahat kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin, jamaah media yang insya Allah dimuliakan Allah. Silaturahim, kalau silaturahmi, kita bersilaturahmi kepada saudara kita seakidah maupun sama tidak seakidah, asalkan satu kerukunan di dalam umat Islam. Tapi silaturahim adalah silaturahmi kepada sanak saudara yang masih mempunyai ikatan nasab atau ikatan darah dalam kehidupan keluarga kita. Ini yang dinamakan silaturahmi. Silaturahim atau silaturahmi kepada saudara kita yang sekandung maupun silaturahmi kepada jajaran silsilah keluarga kita yang masih ada uluran darah. Artinya, nuansa Idul Fitri adalah momentum kita untuk saling bersilaturahmi dan bersilaturahim. Mari kita satukan, kita ikat kembali persaudaraan. Mari kita ikat kembali silaturahim kita yang mungkin putus selama ini, menjadi tali keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi tali keluarga silaturahim dan silaturahmi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya mengikat dan menjalin tali persaudaraan kita. Begitu pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua ibu dan bapak kita. Begitu pentingnya bagi seorang istri
untuk berbakti dan mengabdi kepada seorang suaminya sepanjang tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan, saya Ustadz Herwansyah, sarjana sosial Islam beserta keluarga dan jamaah Majelis Ar-Rahman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa iya binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.